Balik lagi saya sama si Agus lagi. Bacok lagi saya, Pak. Akhirnya yang terakhir saya balik sama istri saya, Pak. Saya membacok sekali lagi, cuma saya nanti, saya ingat anak saya, Pak. Anak saya itu cari saya nggak bisa, saya lumayan lama, katanya, Pak. Kronologi suami bunuh istri dan selingkuhan di Madura, 25 tahun menikah, nangis ingat anak. Kisah pilu berujung maut di rumah kos kawasan perumahan Gria Anugerah Desa Martajasa Kota Bangkalan, Selasa, 22 April 2025, menyisakan pengakuan menggetarkan dari tersangka Abdul Rozak 44 tahun. Abdul Rozak, seorang suami yang kalap karena cemburu akhirnya mengakhiri hidup dua orang sekaligus yakni istrinya inisial EFD 44 tahun dan pria diduga selingkuhan inisial AA 36 tahun. Dalam pengakuannya di hadapan Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi, Abdul mengungkapkan sisi lain dari kasus pembunuhan karena cemburu tersebut. Dengan mata sembab dan tangan diborgol, ia menggambarkan betapa batinnya terkoyak karena merasa dikhianati oleh istri yang telah menemaninya selama 25 tahun. Saya ini bukan orang jahat, Pak, tapi saya merasa dihina, dikhianati di rumah saya sendiri, anak-anak saya ditipu, saya dibohongi, saya sakit hati, ujar Abdul terbata-bata mengenang perubahan sikap istrinya yang terjadi sejak setahun terakhir. Cuma saya tidak menemukan bukti di lapangan, tetangga dan teman-teman memberikan saran dan informasi tetapi tidak saya hiraukan. Masalahnya saya dan istri sudah 25 tahun bersama, saya tidak terpikir istri saya semudah itu berpaling, ungkap Abdul. Upaya mempertahankan biduk rumah tangganya selama 1 tahun terakhir terus dipegang teguh oleh Abdul. Selama itu pula, ia masih berupaya untuk tidak menggubris informasi miring tentang dugaan istrinya berselingkuh. Namun pendirian Abdul Rozak mulai goyah saat menerima masukan dan saran dari beberapa temannya. Tepatnya Senin malam, saya dapat telepon dari seorang teman yang bertanya, "Kamu ada apa? Bagaimana hubungan kamu dengan istrimu?" Saya jawab baik-baik saja namun teman saya menimpali, "Oh jangan begitu, istrimu dibonceng orang," tutur Abdul menirukan percakapan dengan temannya. Tersangka pun pulang ke rumah untuk memastikan keberadaan istrinya. Ternyata benar istri tidak ada di rumah, pamitnya ke anak-anak beli air, lalu saya telepon dia bilang tidur. Saya tanya tidur di sebelah mana, wong saya ada di rumah, tapi telepon dimatikan, terang Abdul. Abdul pun curiga dan berusaha mencari nomor telepon pria selingkuhan yang diduga bersama sang istri. Ia kemudian meminta rekannya menelepon nomor si pria selingkuhan. Betapa terkejutnya ia saat istrinya yang mengangkat ponsel si pria selingkuhan dan mengatakan sedang tidur. Saat itu istrinya mengaku berada di Surabaya namun ia tak menjelaskan secara rinci alamatnya. Semalaman Abdul mengaku tak bisa tidur hingga Selasa, 22 April 2025, sekitar pukul 8 WIB, ia teringat sesuatu. Jam 8 pagi saya menyerah dan pulang, saya terbesit pikiran bahwa saya pernah mengantarkan istri 10 hari lalu ke TKP untuk ambil COD. Cuma saat itu saya menunggu agak jauh. Istri saya jalan kaki ambil barang COD, ternyata yang memberi bingkisan laki-laki. Setelah saya perhatikan dari kaca spion motor, dari situ kami cekcok hebat, papar Abdul. Dalam kondisi tidak tidur semalam suntuk, Abdul bergegas menuju kos tersebut dengan mengendarai mobil. Di lokasi ia melihat satu unit sepeda motor gede seperti yang diceritakan oleh rekannya. Saya dengan sopan mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban, namun terdengar bisikan dari dalam, saya ketuk lagi masih sama, akhirnya saya jengkel dan mendobrak pintu, tegas Abdul. Dari balik pintu rumah kos berdinding tembok berwarna merah muda itu, Abdul mendapati istrinya bersama pria selingkuhan. Saat keduanya berupaya kabur, Abdul langsung membacok istrinya dan mengejar si pria selingkuhan hingga membacok tubuhnya secara berulang saat berlari ke kamar mandi. Saya tidak tahu berapa kali membacok, saya balik ke istri membacok lagi, balik lagi ke si pria dan membacok lagi, namun ketika balik lagi ke tubuh istri dan hendak membacok terakhir, saya tidak tega karena teringat anak-anak saya, Pak, tutur Abdul sambil tidak kuasa menahan tangis. Saya kalah, Pak, tidak tahan 1 tahun saya dibohongi, sebenarnya saya tidak ingin seperti ini, Pak. Saya sempat tidak menghiraukan perkataan teman-teman, imbu Abdul sambil menghela napas panjang. Mendengar keterangan secara gamblang dari pelaku, AKP Hafid mengatakan peristiwanya sudah selesai dan meminta pelaku untuk tegar dalam menghadapi permasalahan tersebut. Atas perkara ini, polisi menyita sebilah senjata tajam jenis celuri, selain masih berlumuran darah, ujung celurit tampak patah sekitar 1 cm. Pelaku Abdul Rozak pun dijerat dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sosok Abdul Rozak bunuh istri dan selingkuhan di Madura, sakit hati dikhianati usai 25 tahun menikah. Kisah pilu berujung maut di rumah kos kawasan perumahan Gria Anugerah Desa Martajasa Kota Bangkalan, Selasa, 22 April 2025, menyisakan pengakuan menggetarkan dari tersangka Abdul Rozak 44 tahun.
Abdul Rozak, seorang suami yang kalap karena cemburu akhirnya mengakhiri hidup dua orang sekaligus yakni istrinya inisial EFD 44 tahun dan pria diduga selingkuhan inisial AA 36 tahun. Dalam pengakuannya di hadapan Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi, Abdul mengungkapkan sisi lain dari kasus pembunuhan karena cemburu tersebut. Dengan mata sembab dan tangan diborgol, ia menggambarkan betapa batinnya terkoyak karena merasa dikhianati oleh istri yang telah menemaninya selama 25 tahun. Saya ini bukan orang jahat Pak, tapi saya merasa dihina, dikhianati di rumah saya sendiri, anak-anak saya ditipu, saya dibohongi, saya sakit hati, ujar Abdul terbata-bata mengenang perubahan sikap istrinya yang terjadi sejak setahun terakhir. Cuma saya tidak menemukan bukti di lapangan, tetangga dan teman-teman memberikan saran dan informasi tetapi tidak saya hiraukan. Masalahnya saya dan istri sudah 25 tahun bersama, saya tidak terpikir istri saya semudah itu berpaling, ungkap Abdul. Upaya mempertahankan biduk rumah tangganya selama 1 tahun terakhir terus dipegang teguh oleh Abdul. Selama itu pula, ia masih berupaya untuk tidak menggubris informasi miring tentang dugaan istrinya berselingkuh. Namun pendirian Abdul Rozak mulai goyah saat menerima masukan dan saran dari beberapa temannya. Tepatnya Senin malam, saya dapat telepon dari seorang teman yang bertanya, "Kamu ada apa? Bagaimana hubungan kamu dengan istrimu?" Saya jawab baik-baik saja namun teman saya menimpali, "Oh jangan begitu istrimu dibonceng orang," tutur Abdul menirukan percakapan dengan temannya. Tersangka pun pulang ke rumah untuk memastikan keberadaan istrinya. Ternyata benar istri tidak ada di rumah, pamitnya ke anak-anak beli air, lalu saya telepon dia bilang tidur. Saya tanya tidur di sebelah mana, wong saya ada di rumah, tapi telepon dimatikan, terang Abdul. Abdul pun curiga dan berusaha mencari nomor telepon pria selingkuhan yang diduga bersama sang istri. Ia kemudian meminta rekannya menelepon nomor si pria selingkuhan. Betapa terkejutnya ia saat istrinya yang mengangkat ponsel si pria selingkuhan dan mengatakan sedang tidur. Saat itu istrinya mengaku berada di Surabaya namun ia tak menjelaskan secara rinci alamatnya. Semalaman Abdul mengaku tak bisa tidur hingga Selasa, 22 April 2025, sekitar pukul 8 WIB, ia teringat sesuatu. Jam 8 pagi saya menyerah dan pulang, saya terbesit pikiran bahwa saya pernah mengantarkan istri 10 hari lalu ke TKP untuk ambil COD, cuma saat itu saya menunggu agak jauh. Istri saya jalan kaki ambil barang COD, ternyata yang memberi bingkisan laki-laki. Setelah saya perhatikan dari kaca spion motor, dari situ kami cekcok hebat, papar Abdul. Dalam kondisi tidak tidur semalam suntuk, Abdul bergegas menuju kos tersebut dengan mengendarai mobil. Di lokasi ia melihat satu unit sepeda motor gede seperti yang diceritakan oleh rekannya. Saya dengan sopan mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban, namun terdengar bisikan dari dalam, saya ketuk lagi masih sama, akhirnya saya jengkel dan mendobrak pintu, tegas Abdul. Dari balik pintu rumah kos berdinding tembok berwarna merah muda itu, Abdul mendapati istrinya bersama pria selingkuhan. Saat keduanya berupaya kabur, Abdul langsung membacok istrinya dan mengejar si pria selingkuhan hingga membacok tubuhnya secara berulang saat berlari ke kamar mandi. Saya tidak tahu berapa kali membacok, saya balik ke istri membacok lagi, balik lagi ke si pria dan membacok lagi, namun ketika balik lagi ke tubuh istri dan hendak membacok terakhir, saya tidak tega karena teringat anak-anak saya Pak, tutur Abdul sambil tidak kuasa menahan tangis. Saya kalah Pak, tidak tahan 1 tahun saya dibohongi, sebenarnya saya tidak ingin seperti ini Pak, saya sempat tidak menghiraukan perkataan teman-teman, imbu Abdul sambil menghela napas panjang. Mendengar keterangan secara gamblang dari pelaku, AKP Hafid mengatakan peristiwanya sudah selesai dan meminta pelaku untuk tegar dalam menghadapi permasalahan tersebut. Atas perkara ini, polisi menyita sebilah senjata tajam jenis celuri, selain masih berlumuran darah, ujung celurit tampak patah sekitar 1 cm. Pelaku Abdul Rozak pun dijerat dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.